Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pencernaan pada makanan. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata makanan yang kita makan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein dicerna di dalam tubuh kita di tempat yang berbeda. Mau tahu selengkapnya? Tetapi jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Silakan menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang pencernaan makanan. Let's check this out. Ketika kita makan, apa yang terjadi pada makanan setelah masuk ke dalam tubuh? Kira-kira apa coba? Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sehingga zat tersebut dicerna di tempat yang berbeda-beda. Kemudian kita akan melanjutkan lebih detail tentang pencernaan pada karbohidrat. Ketika kita makan, makanan akan masuk ke mulut. Nah, di mulut terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin atau amilase, mengubah amilum menjadi maltosa. Ya, jadi inilah pencernaan karbohidrat yang pertama, yaitu terjadi di mulut. Kemudian akan masuk ke lambung dan diteruskan ke duodenum. Di duodenum terjadi pencernaan karbohidrat yang kedua, yaitu dengan bantuan enzim amilase, fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Dan dilanjutkan ke usus halus. Di usus halus juga terjadi pencernaan karbohidrat oleh enzim maltase, sukrose, dan laktose. Enzim maltase fungsinya memecah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Enzim sukrose memecah sukrosa menjadi fruktosa dan galaktosa. Dan enzim laktose mengubah atau memecah laktose menjadi galaktosa dan glukosa. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju ke hati dan sebagian besar lainnya akan dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen. Glikogen ini akan dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Kita lanjut. Yang kedua, pencernaan protein. Nah, pada pencernaan protein, kita ambil contoh ikan. Ketika kita memakan ikan, masuk ke mulut. Di mulut, di sini akan dihancurkan dengan bantuan air liur dan enzim melarutkan makanan. Kemudian setelah di mulut, masuk ke lambung. Di sini pencernaan protein yang pertama dengan bantuan enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian pepton masuk ke usus halus. Usus halus di sini pepton akan dipecah dengan bantuan enzim erepsin. Nah, dengan bantuan enzim erepsin ini, pepton akan diubah menjadi asam amino. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino, kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Dan sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Jadi asam amino yang pertama bisa langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut.
Dan yang kedua, bisa mengalami proses pelepasan gugus amin yang dikenal dengan deaminasi protein yang terjadi di dalam hati atau liver. Nah, kelebihan protein itu akan segera dibuang bersama air seni jika yang mengandung nitrogen atau diubah menjadi zat lain loh. Sedangkan gangguan kekurangan protein disebut sebagai busung lapar atau HO. Yang terakhir tentang pencernaan lemak. Kita ambil contoh keju. Keju merupakan salah satu makanan yang mengandung lemak. Keju ini akan dicerna di mulut. Kemudian di sini gumpalan akan dihancurkan oleh garam empedu. Nah, garam empedu ini dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantong empedu. Kemudian dilanjutkan ke usus. Di usus ini terdapat bantuan pankreas yang mengeluarkan enzim lipase, mengubah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Selanjutnya akan diserap di jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol, membentuk lemak dan dibawa ke jaringan atau organ. Begitulah pencernaan yang terjadi pada karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi ini, saatnya kita kuis. Kita mulai ya. Untuk nomor 1, ketika kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat, di dalam tubuh karbohidrat dipecah menjadi A. Monosakarida, B. Disakarida, C. Polisakarida, dan D. Asam amino. Kita lanjut. Nomor 2. Pencernaan karbohidrat terjadi di A. Mulut dan esofagus, B. Lambung dan usus besar, C. Mulut dan usus halus, dan D. Usus besar dan esofagus. Jika sudah, kita lanjut ke nomor 3. Protein di dalam tubuh akan dipecah menjadi A. Pepton, B. Gliserol, C. Glukosa, dan D. Asam amino. Kita lanjut ke nomor 4. Tempat terjadinya pencernaan protein di A. Mulut dan lambung, B. Lambung dan usus halus, C. Usus halus dan usus besar, dan D. Mulut dan usus besar. Jika sudah, lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Ketika kita memakan makanan yang mengandung lemak, di dalam tubuh, lemak dipecah menjadi A. Glukosa dan fruktosa, B. Asam lemak dan glikogen, C. Gliserol dan asam lemak, dan D. Glukosa dan galaktosa. Apakah kalian sudah semuanya? Kalau sudah, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Untuk jawabannya, kalian bisa lihat di deskripsinya ya. Dan jangan lupa tetap semangat karena semangatmu mengantarkan pada kesuksesanmu. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kali ini. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa komen di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.